warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Forum Demokrasi Sriwijaya. Kita akan mengupas tuntas seluruh permasalahan maupun isu hoax yang terjadi di Kota Palembang, Sumatera Selatan, khususnya di bumi Sriwijaya dan secara nasional, di mana kita akan mengupas sehingga kita akan mendapatkan perbendaharaan yang baik tentang apa-apa yang menjadi informasi yang kita terima. Selamat bergabung dan jangan lupa share, like, and subscribe. Terima kasih, thank you. Kita di sini bertemu dengan Bang Yudi. Kita ingin mempertanyakan masalah isu yang berkembang, masalah tentang yang beredar di mall itu bahwa stiker tentang PKI. Apakah itu benar atau hoax atau hoax? Itu Bang Yudi. Menurut Bang Yudi gimana itu? Oke, memang yang kita pantau sekarang bahwa banyak terjadi isu di mana PKI akan bangkit kembali yang ditandai dengan beberapa atribut PKI yang beredar. Dan kemarin dalam beberapa hari yang lalu bahwa ada stiker ditemukan di sebuah mall. Nah, tentunya ini menjadi perhatian kita semua bahwa PKI ini menjadi isu yang nasional, di mana terjadi gerakan 30 SPKI yang kita tonton dari kecil mungkin, menyebabkan kita sangat antipati terhadap itu. Terjadi pembunuhan juga pada saat tragedi di Madiun, dan tentunya ini menjadi perhatian besar masyarakat. Dan TNI Polri kita sarankan juga harus waspada. Selain memang itu hanya berupa atribut, tetapi itu juga membangkitkan semangat di mana bahwa Partai Komunis di dunia ini masih ada. Dan Partai Komunis ini pun juga akan mencoba memasuki negara-negara yang menjadi targetnya. Nah, di Indonesia, karena benih-benih maupun bisa kita katakan bahwa keturunannya itu masih ada, ini akan terbangkit jiwa kekomunisannya yang lahir dari orang tuanya, dengan dicoba dengan memasukkan dengan atribut-atribut yang kelihatannya simpel. Tapi ini bukan hal yang simpel, dan kita juga harus waspada. Jika ini dibiarkan, maka dia akan dari stiker berubah akan menjadi spanduk, dan berubah juga akan mungkin menjadi bendera, dan akhirnya mendeklarasikan dengan PKI jenis baru mungkin yang tidak identik dengan kekerasan. Karena yang namanya komunis di Cina khususnya ini bukan tidak ada pemberontakan, karena dia partai penguasa dan dia menguasai ekonomi di negara tersebut. Tetapi dengan keadaan yang ada, dengan tragedi yang lama, dengan sejarah yang kelam tentang PKI, tentunya kita mengharapkan bahwa PKI jangan pernah tumbuh lagi di Indonesia. Mungkin jangan ya kita menganggap sepele, dan kita juga sudah mempunyai partai-partai yang cukup besar ya. Dengan tumbuhnya ajaran komunis yang ateis, ya tentunya sangat melanggar dengan Pancasila kita sebagai dasar negara. Oke, Bang. Ini kita akan ada lagi pertanyaan ya, Bang. Masalah kenapa PKI itu selalu menjadi isu yang nasional dan selalu jadi pembicaraan di setiap perkumpulan WA group di seluruh nasional, bentuknya nasional. Nah, menurut Abang kenapa itu bisa terjadi? Terus gimana antisipasinya? Oke, jadi kalau kita melihat sekarang bahwa isu maupun hoax maupun apapun yang dikembangkan di masyarakat, ini tidak luput dari cara. Oke, jadi ini tidak luput dari cara para oknum yang menginginkan stabilitas di negara kita ini menjadi tidak baik, sehingga pemerintah tidak berkonsentrasi terhadap pembangunan, dan menjadikan celah di mana para oknum tadi, baik itu seorang politik maupun mungkin ormas tertentu, yang membuat masyarakat
ini bergejolak. Karena kalau kita melihat, mau sehebat apapun ajaran komunis atau PKI, ini tidak akan bisa tumbuh di Indonesia. Karena ya kita ini sudah tidak akan menerima itu lagi. Ya bayangkan saja, dari stiker saja itu sudah membuat heboh. Tetapi ini terus diciptakan, sehingga image bahwa PKI ini tumbuh, kemudian negara Indonesia ini di dikuasai oleh negara Cina yang merupakan partai komunis yang terbesar di negaranya. Ini menjadi isu besar, sehingga masyarakat ini akan menjadi antipati terhadap kebijakan pemerintah, dan ujung-ujungnya ya ke pemakzulan presiden kalau menurut saya. Jadi kalau kita cerdas, ya kita nggak usah pusing, karena tidak akan terjadi lagi tumbuhnya maupun munculnya PKI ini menjadi partai maupun menjadi lembaga di negara kita. Kalau memang PKI ini akan menanamkan ajaran komunisnya, ya jangan menggunakan nama PKI. Kalau memang benar, kalau menurut saya, ya tidak mungkinlah PKI akan tumbuh lagi. Nah, dia bisa menggunakan mungkin jangan menggunakan komunis, tetapi dengan menggunakan mungkin tani dan rakyat, atau misalkan pergerakan sosial. Nah, sehingga ini di dalamnya ada unsur komunis dan PKI, ya itu mungkin bisa lebih diterima masyarakat. Jadi kalau menurut saya, kalau orang menggunakan lambang PKI di Indonesia ini tidak akan berhasil. Dan tentunya juga itu hanya ulah oknum tertentu yang ingin menciptakan isu dan membuat stabilitas negara kita menjadi rusak, dan akhirnya terjadi demo di mana-mana dan mengulang kejadian 98 dengan isu-isu yang baru. Mungkin itu. Apa benar itu seperti itu? Iya, sangat tepat sekali, Bung Rizky. Karena dengan nama PKI, dengan logo PKI yang disebarkan untuk bangkit kembali, itu adalah bullshit menurut saya, dan tidak akan pernah terjadi. Kalau memang PKI itu memang mau bangkit, dia tidak akan menggunakan nama PKI. Nah, itu aja kesimpulannya. Berarti apa? PKI diciptakan, isu ini diciptakan untuk hanya sebagai bahwa pemimpin negara kita ini seolah-olah melindungi PKI, sehingga terjadi pergolakan, sehingga terjadi kerusuhan. Nah, itu yang diharapkan mereka. Jadi menurut saya, ya kalaupun memang ada orang PKI, tidak sebodoh itu. Kalaupun ada paham komunis, tidak sebodoh itu dengan menggunakan nama PKI. Jadi mungkin Bung Rizky dan para pemirsa di YouTube ini juga melihat bahwa ini, jika kita menggunakan akal sehat, isu PKI ini sudah tidak akan laku lagi di Indonesia. Kita harus waspada dengan pahamnya, yaitu ya yang sangat gampang sekali, ya paham ateis. Ateis bahwa tidak mengakui keberadaan Tuhan ini tidak akan pernah bisa selagi Pancasila sebagai dasar negara kita di Republik ini. Jadi itu semacam hoax dan isu untuk hanya membuat negara kita menjadi kacau. Itu menurut saya, Bung Rizky. Oke Bang, sekian, terima kasih telah atas pertanyaan dan penjelasannya tadi. Mungkin kalau ada isu-isu yang berkembang lagi tentang masalah PKI, kita akan berbicara lagi dan berdiskusi lagi sama Bang lah. Siap. Bung Rizky, jangan sungkan-sungkan, karena sekarang ini media kita ini di sosial ini sangat banyak isu-isu, dan saya sangat prihatin terhadap hoax yang terjadi, dan mungkin dengan channel ini bisa menambah sedikit pemikiran maupun wawasan masyarakat, khususnya anak-anak Sriwijaya. Terima kasih. Jangan lupa Bung Rizky, selain bertanya, harus subscribe. Siap. Ajak teman-teman supaya channel ini berkembang dan membuat masyarakat makin cerdas. Terima kasih. Demokrasi Sriwijaya.